Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Ali Darmawan dari Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran jarak jauh. Tentu teman-teman udah gak asing dong dengan kata-kata pembelajaran jarak jauh ini di saat pandemi seperti ini. Ya bener banget, pembelajaran jarak jauh di saat pandemi ini merupakan salah satu dari uh, aturan dari pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini untuk menjaga mobilitas dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Mengetahui apa itu pembelajaran jarak jauh, mari kita simak salah satu contoh dari pembelajaran jarak jauh di luar negeri. Seperti apa sih di luar negeri pembelajaran jarak jauh? Check it out. There's some people. Okay, so I am recording. Hi, students. Hi. All right, so boys and girls, once you're in, you might look something like this where you'll see other people that are in. Your teacher might be in, other students might be in. The reason you need to get in. Kita udah mengetahui nih mengenai contoh dari pembelajaran jarak jauh di luar negeri. Kalau misalnya di Indonesia pasti teman-teman udah ngerasain sendiri dong mengenai pembelajaran jarak jauhnya seperti apa. Tapi teman-teman tahu gak sih pembelajaran jarak jauh itu apa? Pembelajaran jarak jauh itu simpelnya merupakan pembelajaran melalui jaring sosial yang dibantu dengan gadget atau gawai teman-teman semua nih. Nah, pembelajaran jarak jauh ini banyak jenisnya dan banyak ragamnya. Yang tadi seperti yang tadi sudah diberikan contoh, itu merupakan pembelajaran jarak jauh melalui tatap maya atau menggunakan video conference. Nah, tapi ada juga pembelajaran jarak jauh yang menggunakan learning management system yang berbasis pada website atau aplikasi seperti pada Moodle dan juga Google Classroom. Teman-teman tahu gak sih kalau misalnya dalam pembelajaran jarak jauh itu mempunyai beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, pembelajaran jarak jauh ini dapat dilakukan pada kapan saja dan di mana saja. Seperti jika kita belajar di pada suatu Moodle atau website pembelajaran, kita bisa mengakses website pembelajaran tersebut kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas pada waktu dan tidak terbatas pada tempat. Tidak hanya harus di ruang belajar, tapi kita juga bisa mengaksesnya di ruang tamu atau mungkin di lapangan terbuka. Kita bisa mengaksesnya dan tidak terbatas pada hanya waktu jam siang saja. Kita bisa mengaksesnya pada waktu malam atau waktu subuh mungkin jika teman-teman mempunyai waktu efisien belajar pada waktu sebelum fajar. Nah, yang kedua adalah eksplorasi wawasan yang seluas-luasnya. Pasti teman-teman kalau misalnya melakukan pembelajaran daring tidak akan terbatas pada satu buku atau mungkin dua buku. Pembelajaran daring ini memiliki kelebihan itu kita bisa melakukan wawasan yang seluas-luasnya dengan mengeksplorasi internet. Jadi kita tidak hanya terbatas pada satu buku pegangan atau mungkin hanya buku-buku di perpustakaan, tapi kita bisa mengeksplorasi di internet karena di internet banyak sekali. Kita bisa mengeksplorasi buku dari luar negeri atau mungkin buku di dalam negeri atau jurnal-jurnal yang ada di seluruh dunia. Oke, seperti itu merupakan kelebihan-kelebihan dari pembelajaran jarak jauh. Oke, selanjutnya adalah kekurangan dari pembelajaran jarak jauh. Kekurangan pembelajaran jauh ini ada banyak. Nah, beberapanya akan saya ulasi. Yang pertama adalah kurangnya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Nah, akibat dari kurangnya interaksi ini akan adanya kurangnya sentuhan emosionalitas secara langsung dari peserta didik ke pendidik yang mengakibatkan tidak adanya emosi positif yang tertular antara peserta didik lainnya atau dari pendidik ke peserta didik. Hal ini mengakibatkan motivasi dari peserta didik yang akan menurun karena tidak adanya sentuhan emosional dari pendidik. Kemudian ada jika pendidik itu tersebut tidak kreatif dan inovatif, akan munculnya sebuah fenomena di mana pendidik hanya memberikan sebuah modul atau misalkan beberapa video materi kemudian peserta didik akses dan atau tugas-tugas yang sangat banyak. Ini sangat banyak dikeluhkan oleh peserta didik dalam pembelajaran daring. Nah,
Jika hal ini diterapkan ini sama saja pendidik hanya menyuapi peserta didik dengan ilmu saja, tidak diberikan sentuhan emosional. Akibatnya motivasi yang rendah dari peserta didik membuat peserta didik malas-malasan. Nah, malas-malasan itu tidak hanya berhenti karena motivasi yang rendah saja, karena tidak adanya interaksi antara peserta didik dan pendidik, tetapi juga karena adanya kurang pengawasan dari pendidik. Nah, karena kurang pengawasan ini tentu saja ya tidak bisa di pembelajaran jarak jauh, karena peserta didik dan pendidik tidak bertemu secara langsung, pendidik tidak bisa melihat peserta didik secara langsung dan tidak bisa memberikan kontrol belajar secara langsung. Nah, akibatnya kontrol belajar peserta didik ini menjadi lemah dan perencanaan pembelajaran peserta didik ini bisa saja terlambat karena adanya peserta didik yang malas-malesan, tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Jadi untuk mengatasi hal ini, aku punya tips and trick mengenai kontrol belajar dari pembelajaran jarak jauh. Just check it out. Kemudian sudah membahas kekurangan, sudah membahas kelebihan, kita akan membahas satu lagi, yaitu tips and trick. Apa sih tips and trick untuk pembelajaran jarak jauh? Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah strategi pembelajaran yang cocok. Ini wajib banget buat pendidik terapkan kepada peserta didik. Jadi kita nggak bisa asal-asalan membuat meletakkan strategi pembelajaran kita. Kayak misalnya, udah kalian baca semua, itu nggak bisa, sangat-sangat tidak bisa dan sangat-sangat salah. Kita harus menyesuaikan strategi pembelajaran yang cocok untuk setiap peserta didik atau mungkin jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan umur dan karakteristik peserta didik. Jadi nggak bisa, misalkan ada anak SD nggak bisa. Mereka masih berpikir untuk bermain-main, mereka nggak bisa diberikan materi. Ayo kamu belajar, kalau kamu nggak belajar nanti misalnya kamu akan saya begini, itu sangat tidak baik, nggak humanis banget. Humanis itu sangat manusiawi, itu berarti nggak manusiawi banget. Yang kedua adalah motivasi yang tinggi, itu sangat penting. Bagaimana pendidik mengolah motivasi dari peserta didik ini agar peserta didik ini bisa melakukan bagaimana caranya motivasi yang tinggi. Kalau nggak ada dia stres, kasihan banget, pusing. Nah, itu juga merupakan salah satu stresnya dari peserta didik. Jika motivasinya nggak diolah dengan secara benar, jadinya stres. Kemudian kalau misalnya udah stres kayak gitu, apa yang terjadi? Terjadi adalah penurunan dari pembelajarannya sendiri. Ya, seperti yang tadi menurunkan tingkat kontrol belajarnya sendiri. Lalu bagaimana cara meningkatkan motivasinya? Motivasinya bisa untuk dari peserta didik, kita bisa mencari sebuah goals atau self reward dari diri sendiri, atau dari pendidik bisa memberikan rasa emosionalitas yang positif sebelum memulai pembelajaran, lalu memberikan kesempatan untuk murid-murid atau peserta didik untuk bertanya kepada pendidik melalui e-learning yang digunakan, seperti kalau misalnya ada pendidik yang misalnya tidak mau ribet, bisa di grup chat WhatsApp atau mungkin sosial media lainnya. Kemudian bisa bertanya secara langsung dari tatap maya seperti video conference. Lalu bisa bertanya juga misalnya nanti di kolom learning management system diberikan kolom untuk bertanya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah untuk melakukan pembelajaran dari ini adalah pentingnya sarana dan prasarana yang bagus. Kalau misalnya kan nge-lag, terus sinyalnya jelek, apalagi kalau misalnya lagi bikin tugas kayak gini tiba-tiba HP-nya nge-lag parah gitu, itu kan mengecewakan banget sih. Jadi sebelum kalian melakukan pembelajaran dari ini, pastikan device Anda memadai dan sinyal Anda memadai. Oke, sip. Oke ya. Oke, sekian, kita masih ada satu lagi. Gitu, apakah satu lagi adalah sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama pembuatan video ini. Mohon maaf apabila video ini dibuat seperti tergesa-gesa karena mahasiswa yang sedang merekam ini sangat stres. Oke. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih.